Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Theophilus Simanjuntak, saya sendiri Firdian Mustafa Alim, ada Hermawan, dan ada Sabta Mustawijaya. Ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Audit Sistem Aplikasi Absensi menggunakan Framework COVID-5 pada PT Pratama Wahyu Teknik. Judul dari penelitian kelompok kami ialah Audit Sistem Aplikasi Absensi menggunakan Framework COVID-5 pada PT Pratama Wahyu Teknik. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi PT Pratama Wahyu Teknik, perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 dan berpusat di Jakarta, bergerak dalam bidang telekomunikasi dalam mendukung kegiatan operasional agar efisien dan optimal. PT Pratama Wahyu Teknik telah menggunakan sistem absensi berbasis aplikasi desktop dengan menggunakan mesin fingerprint. Tersebut digunakan pada saat jam masuk dan jam pulang kantor oleh karyawan. Data informasi absen ini sangat penting bagi pihak manajemen kantor PT Pratama Wahyu Teknik karena berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan overtime. Akan tetapi, saat ini belum adanya evaluasi berkala pada manajemen PT Pratama Wahyu Teknik. Hal tersebut tentu menyulitkan manajemen dalam mengevaluasi tentang kinerja pegawai dalam melaksanakan disiplin kerja. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan PT Manajemen Wahyu Teknik, masih adanya kendala dalam penggunaan mesin fingerprint dan penarikan data penulisan tertarik untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap sistem yang sudah berjalan dengan menggunakan COVID-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabta Mustawijaya akan menjelaskan penjelasan tentang maturity level. Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Maturity level ada 5 level, masing-masing memiliki definisi. 0 non-existent, 1 inisial atau ad hoc, 2 repeatable but intuitive, 3 defined process, 4 managed and measurable, 5 optimized. Kemudian kami menggunakan
kuesioner dengan skala Likert, yaitu 1 sampai 5 masing-masing memiliki jawaban 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Hasil dari kuesioner kemudian dilakukan perhitungan dalam bentuk indeks menggunakan rumus berikut. Indeks sama dengan jawaban responden dibagi jumlah pertanyaan kuesioner. Adapun langkah-langkah kami untuk penelitian ini, yaitu mulai dari mengidentifikasi masalah, observasi, wawancara, dan kuesioner. Tahapan ini termasuk dalam metode pengumpulan data. Kemudian kami melakukan proses audit serta menganalisa hasil dengan framework COVID-5. Setelah itu membuat laporan hasil untuk mengetahui tingkat kematangan. Adapun tahapan proses audit yang kami lakukan. Pada tahapan ini kami melakukan audit pada aplikasi absensi yang sudah berjalan di perusahaan Pratama Wahyu Teknik. Kemudian menganalisa hasil dari pengolahan data dan ditentukan capability dari masing-masing subdomain sesuai dengan framework COVID-5. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Hermawan. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke slide hasil evaluasi untuk maturity level. Maturity level ini diperoleh dari hasil rata-rata kuesioner yang kita sebarkan ya kepada responden sejumlah 17 responden yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada direksi, ada administrasi, dan teknis. Tingkat kematangan maturity level yang selengkapnya akan coba saya jelaskan di table berikutnya, di slide berikutnya. Sekarang kita masuk di slide untuk cara perhitungan ya per subdomain hasil dari kuesioner responden. Di sini kita lihat untuk domain MEA 1 ada MEA 1 sampai MEA 5 ya. Total responden ini ada 17 responden, di mana hasil evaluasi dari kuesioner responden kita dapatkan di domain MEA 1 dan subdomain MEA 1.1 sampai MEA 5 adalah dengan jumlah sebagai berikut. Ini adalah jumlah dari hasil jawaban responden. Dari jumlah berikut kita bagi ya hasilnya di nilai menjadi nilai rata-rata, kita bagi menjadi nilai rata-rata dari 75 ini dibagi dengan 17 responden, maka didapatkan angka dengan 4,4 rekapitulasi per subdomainnya. Lalu setelah didapatkan per masing-masing subdomain dengan angka subdomain MEA 1.1 sampai 1.5 ini, dari kelima ini kita jumlahkan menjadi angka bulat ya, di sini 21,8. Lalu angka tersebut ini kita rata-ratakan lagi untuk mendapatkan hasil untuk current maturity levelnya. Jadi MEA 1 di sini didapatkan 4,36, dan sama ya cara perhitungan untuk MEA 2-nya di sini kita ambil dari 8 subdomain. Cara perhitungan sama dengan MEA 1 tadi. Current maturity level yang kita dapatkan ada 4,38, dan di MEA 3 di sini ada subdomain ya yang jadi kuesioner kita. Current maturity levelnya didapatkan 4,31. Lalu setelah dari masing-masing per domain ini sudah kita dapatkan current maturity levelnya, hasil dari ketiga domain tersebut adalah 13,06.
Dan kita rata-ratakan lagi nih untuk mencari nilai rata-rata kapasitinya. Di sini kita mendapatkan dari 13,6 ini dibagi 3, kita mendapatkan angka di 4,35. 4,35 yaitu angka untuk nilai kematangan indeksnya tersebut ya. Jadi dapat disimpulkan dari hasil kuesioner yang kita dapatkan di sini, hasil dari responden ada di angka 4,35 itu berarti masuk di skala indeks manage and measurable. Oke, kita coba lanjut ke next slide ya. Sekarang kita memasuki slide untuk skala indeks ya. Nilai indeks kematangan di sini ada nilai indeks kematangan, level, dan keterangan. Nilai indeks kematangan ini kita dapatkan dari hasil kuesioner yang kita sebarkan ke responden. Apabila hasil dari indeks kematangannya 0 sampai 0,49, dia masuk level 0, berarti itu keterangannya adalah non-existent. Dan level 1 itu dari 0,50 sampai 1,49, dari level 1 dia masuk ke dalam kategori initial atau ad hoc. Indeks kematangan di angka 1,50 sampai 2,49, level 2 dia masuk di keterangan repeatable but intuitive. Dan indeks kematangan di angka 2,50 sampai 3,49, di level 3 dia masuk di keterangan defined process. Selanjutnya di sini ada nilai indeks kematangan di 3,50 sampai 4,49, level 4 ini manage and measurable. Dan indeks yang terakhir ini indeks kematangan di angka 4,50 sampai 5, level 5 ini udah optimize. Oke, kita lanjut next ke slide berikutnya. Oke, di slide ini saya akan coba menjelaskan untuk gap analis ya dari hasil kuesioner yang telah kita sebarkan ya, responden dari PT Pratama Wahyu Teknik. Di sini domain yang pertama MEA1 ini kan tadi sudah kita dapatkan ya, current maturity levelnya itu ada di angka 4,36, lalu ekspektasi di maturity levelnya itu ada di angka 5. Maka gap yang kita dapatkan di sini untuk MEA1 adalah 0,64, dan untuk MEA2-nya current maturity levelnya ada di 4,38 dengan ekspektasi yang sama itu 5, maka gapnya adalah 0,62. Dan selanjutnya yang terakhir ini ada di MEA3, current maturity levelnya ini, current maturity-nya ini dapatkan angka 4,31 dan expected maturity-nya 5, maka gapnya 0,69. Jadi kalau nilai rata-rata dari gap analis ketiga domain tersebut adalah 0,65. Oke, untuk next selanjutnya akan coba dipresentasikan oleh rekan kami yang lainnya. Nama saya Theophilus Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan grafik penilaian per subdomain MEA. Berikut ialah gambar grafik penilaian per subdomain MEA, di mana garis biru adalah current maturity dan garis merah adalah expected maturity. Di mana seperti tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, nilai atau current maturity dari subdomain MEA1 ialah 4,36, MEA2 ialah 4,38, dan MEA3 adalah 4,31. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capability level, di mana capability level ini berasal dari nilai rata-rata capability score atas kontrol objektif setiap subdomain. Ketiga skor tersebut akan dijumlahkan dan dibagi 3, sehingga mendapatkan nilai 4,35 seperti gambar domain MEA yang ada di slide ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Proses audit sistem informasi, terdapat sistem informasi absensi yang berjalan di PT Pratama Wahyu Teknik dilakukan menggunakan standar framework COVID-5 dengan domain yaitu proses dalam domain MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Hasil tingkat kematangan atau maturity level dalam implementasi sistem informasi absensi yang berjalan di PT Pratama Wahyu Teknik terdapat proses MEA 3 yang memiliki nilai 4,31. Nilai tersebut merupakan nilai paling rendah daripada nilai proses lain, sehingga proses ini beserta proses dengan nilai yang masih rendah membutuhkan prioritas lebih untuk ditingkatkan kematangannya sesuai tingkat kematangan yang diharapkan. Yang terakhir, hasil penelitian belum mencapai target level yang diharapkan. Sekian hasil dari presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.